Ratusan warga berlarian mendatangi lapak pembagian makanan gratis di alun-alun Ponorogo, Jawa Timur. Mereka saling dorong demi merebut makanan yang sudah disiapkan. Dalam waktu singkat, ribuan bungkus makanan dan minuman ludes tak tersisa. Sejumlah lapak lainnya pun habis diserbu warga. Ratusan pedagang kaki lima menyajikan ribuan paket makanan dan minuman gratis. Para pedagang pun kewalahan karena masa tak bisa dikendalikan. Belum diulang sudah habis loh Pak, lari semua. Ini masih belum, sudah nggak sabar ini kayaknya Bu penontonnya. Sudah nggak sabar Mas. Antusias sekali. Sudah dari pagi ya? Laris manis pokoknya. Sudah nunggu dari pagi atau gimana? Dari pagi, jam 6 di sini setiap bulan. Acara bagi-bagi makanan gratis ini merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-528 yang digelar oleh DPRD Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ribuan warga merangsek menuju sejumlah gunungan yang sebelumnya diarah keliling Jalan Pantura, Kota Brebes. Warga berharap berkah dengan memperebutkan bawang merah yang merupakan hasil bumi khas dari Kabupaten Brebes. Sejumlah gunungan bawang merah yang tiba di alun-alun kota langsung diserbu warga. Bahkan seorang ibu terjatuh ke aspal usai ditabrak kendaraan bermotor roda 3 yang membawa gunungan. Sayangnya banyak orang yang memanfaatkan kesempatan dalam suasana riuh ini. Banyak warga kecopetan, kehilangan handphone, dompet hingga uang saat mereka saling berebut gunungan. Hilang, cuma rugi, hilang HP. Apa saya? Kakak ya HP-nya hilang. HP hilang? Iya. HP harga berapa Bu? 1. Kalau saya enggak nyari. Ikut-ikut ya pas gini-gininya awal dapat banyak satu kresek. Pas pulangnya dompet nggak ada, tapi dompet masih ada dompet. Dompet masih ada, cuma HP. Ya. Nggak terasa Pak? Nggak terasa sama sekali. Kirain cuma aku dok, ternyata banyak bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, banyak yang hilang. HP, uang. HP, dompet, uang. Arak-arakan gunungan ini merupakan bagian dari Festival Bawang Merah Brebes yang sudah digelar 2 tahun ini dan akan jadi agenda tahunan pemerintah setempat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Baik, kita menuju ke informasi pertama pemirsa. Kapal motor Kirana 1 terbakar di alur laut lepas pantai Pelabuhan Kota Semarang, Jawa Tengah. Api diduga dari hubungan pendek di badan kapal yang kemudian membesar. Api langsung membesar dari badan kapal yang tengah menjalani perbaikan. Petugas mengerahkan 3 kapal tunda atau tugboat untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran kapal tidak membawa penumpang karena masih dalam perbaikan. 21 kru kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Diduga penyebab kebakaran ini terjadi karena hubungan arus pendek listrik dari badan kapal. 3 dari 4 pelaku perampok di Muara Enim, Sumatera Selatan diringkus polisi. Pelaku menggasak 200 juta rupiah uang gaji karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia dan melukai pimpinan perusahaan itu. Tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim bersama unit Reskrim Polsek Semendo berhasil meringkus RD, DAR, dan RUD, 3 dari 4 pelaku perampokan uang 200 juta rupiah yang merupakan gaji karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia Subkon Serko 3, area kerja Lumut Balai. Seorang pelaku sempat memukul kepala seorang WNA, Liu Degiang, pimpinan perusahaan, dengan gagang senpi dan merampas tas berisi paspor, KTP, dan uang 200 juta rupiah. Dalam aksinya, para pelaku melibatkan RD, sopir perusahaan yang mendampingi saat mengambil uang gaji karyawan. Setelah menyusun rencana, para pelaku mengadang mobil yang dikendarai RD saat melintas di area sepi.
Sementara pelaku lain, TZ, melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Si sopir dengan DPO atas nama Tanzri itu mereka memang sudah merencanakan sebelumnya, sehingga si sopir mobil yang membawa para korban ini diarahkan untuk melalui jalan yang memang cenderung sepi, dan pada saat di titik tertentu dihadang pada saat berhenti, lalu melakukan aksi perampokan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sementara petugas masih memburu TZ yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat menggagalkan peredaran narkoba modus pengiriman sepatu ke Bekasi, Jawa Barat. 6 paket besar berisi ganja yang dikirimkan 2 orang berhasil disita. Berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja melalui jasa ekspedisi di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan 2 kurirnya, RR dan LP. Kepada petugas ekspedisi, pelaku mengaku kotak yang hendak dikirim ke Bekasi, Jawa Barat ini berisi beberapa pasang sepatu. Paket yang telah sampai di Kota Padang rencananya akan diterbangkan ke Jakarta, namun berhasil ditahan dan dibawa kembali ke Kota Bukit Tinggi. Saat diperiksa, kotak ternyata berisi 6 paket besar ganja yang ditutupi tumpukan pakaian. Menurut keterangannya bahwa barang yang dikirim adalah narkotika jenis ganja dengan alasan modus seolah-olah ini barang yang dikirim adalah sepatu. Pengungkapan ini berawal ketika petugas menggerebek rumah RR saat bertransaksi ganja. Selain mengamankan 4 paket besar ganja kering siap edar, petugas juga menemukan sebuah resi pengiriman barang ke Bekasi di atas karpet rumah. Akibat perbuatannya, RR terancam hukuman 20 tahun penjara, sementara LP bakal diproses dengan sistem peradilan anak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Dan untuk mengetahui jalanan sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara hari ini, sudah ada rekan kami Zul Hilmi di Ibu Kota Nusantara. Ya, Hilmi, bagaimana jalanan sidang dan membahas apa sidang Kabinet Perdana di IKN ini? Ya, selamat siang Bayu dan juga pemirsa. Memang jika dapat kami gambarkan situasi dari sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara pada pagi hari ini penuh dengan keakraban. Tadi pagi sebelum melaksanakan sidang, para menteri ini berkumpul di sebuah danau buatan dengan bernama Embung MBH ini. Tampak suasana keakraban, kemudian suasana hangat antara menteri ataupun dengan keempat Menko hadir, yakni Menko PMK, Menko Maritim dan Investasi, kemudian Menko Menko Perekonomian, kemudian ada juga beberapa pejabat setingkat menteri, yakni ada Kapolri, Panglima, dan juga Jaksa Agung, semua berkumpul pada pagi hari untuk sebelum melakukan ataupun melaksanakan sidang Kabinet Paripurna. Dan memang untuk sidang Kabinet Paripurna pada hari ini, tadi dalam pembukaannya Presiden Joko Widodo menyampaikan ada 2 hal yang disorot dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini yang dilaksanakan di Istana Garuda Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Yang mana hal pertama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ini, yang dimana tadi Presiden mengatakan bahwa pembangunan IKN ini merupakan pembangunan Forest City, yakni pembangunan hutan kota, bukan hutan beton. Kemudian Presiden juga tadi mengatakan bahwa pembangunan IKN ini nantinya akan membawa dampak bagi masyarakat Kalimantan khususnya. Kemudian ini merupakan sebagai bentuk pemerataan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Selain dari kelanjutan pembangunan IKN, tadi Presiden Joko Widodo juga menyorot mengenai Purchasing Manager Index Indonesia yang mengalami kontraksi pada tahun ini, di mana beberapa sektor mengalami penurunan, yakni ada di sektor produksi dan juga tenaga kerja.
Sidang Kabinet Paripurna tadi tak berlangsung lama, hanya berjalan sekitar 1 jam. Kemudian untuk saat ini pun Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah bergerak untuk melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden. Kemudian para Menko pun juga bergerak untuk meninjau kantor-kantor mereka yang ada di lingkungan IKN ini. Kemudian dan pada hari ini, siang ini maksud kami, Presiden Joko Widodo juga akan melanjutkan agendanya untuk melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan suatu gedung bank swasta di Indonesia. Demikian, Bayu. Ya, baik, terima kasih Zulhilmi melaporkan dari Ibu Kota Nusantara. Selamat bertugas kembali, Hilmi. Ke informasi lainnya, pemirsa, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang digelar tim kuasa hukum Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Sumpah Pocong pun hanya diikuti oleh Saka Tatal untuk buktikan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri Sumpah Pocong. Apalagi Sumpah Pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan Sumpah Pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan Sumpah Pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh, itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan Sumpah Pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam menghadiri suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana sempat menyatakan kesiapannya jalani Sumpah Pocong. Bahkan ia bersedia untuk melakukan sumpah apapun demi buktikan Eki adalah anaknya. Saya Sumpah Pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Meski Ibtu Rudiana tidak hadir, namun Sumpah Pocong tetap digelar. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu, kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya, alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain Sumpah Pocong. Dan keluarga semua mendukung ya, Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai Sumpah Pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup Sumpah Pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Meski tidak mempengaruhi proses hukum, namun Sumpah Pocong dilakukan untuk menguatkan keyakinan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Untuk membuktikan tidak terlibat dalam kasus Vina, Saka Tatal berani melakukan Sumpah Pocong. Meski tak dianjurkan dalam ajaran Islam, namun Sumpah Pocong dianggap menjadi bentuk putus asa meminta penegakan keadilan. Saka Tatal menjalani prosesi Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparang Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong
dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki segera mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru di peninjauan kembali. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya, ya karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang, pemirsa. Kita ke informasi lainnya. Airlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga resmi mengundurkan diri sejak 10 Agustus 2024 dengan alasan fokus sebagai Menko Perekonomian guna memastikan stabilitas masa transisi pemerintahan.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu siang. Airlangga menambahkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar sudah terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024 lalu. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pengunduran diri Airlangga sebelumnya disampaikan terlebih dahulu secara internal. Dalam penjelasannya, Airlangga mengaku ingin fokus sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia guna menjaga stabilitas pemerintah di masa transisi menuju kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ahmad Doli menegaskan tidak ada keretakan di tubuh Partai Golkar. Doli juga membantah adanya desakan dari pihak eksternal terkait keputusan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dasar pertimbangan Pak Airlangga mundur jadi Ketua Umum Partai Golkar itu adalah pertama untuk tetap menjaga soliditas Partai Golkar, ya, keutuhan Partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menghadapi agenda menjalankan masa transisi pemerintahan yang sampai pemerintahan yang baru. Sebagai partai besar, Partai Golkar memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024. Sementara terkait sosok pengganti Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru akan dibahas dalam Munas Golkar yang rencananya digelar pada Selasa 13 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan mengaku kaget atas pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Padahal menurut Luhut, Airlangga berhasil membawa Partai Golkar dalam posisi yang baik. Agak kaget juga mendengar gonjak-kacing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Airlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau kita semua harus solid. Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Mengejutkan karena pengunduran diri dilakukan menjelang Munaslup Partai Golkar Desember mendatang. Lantas, siapa saja sosok yang berpeluang menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Berikut informasinya. Usai menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, belum ada keterangan lain dari Airlangga Hartarto. Minggu siang, Airlangga meninggalkan rumah dinas Menko Perekonomian di kawasan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tak seperti biasa yang mudah ditemui wartawan, Airlangga pergi tanpa memberikan keterangan dalam mobil dengan kaca tertutup.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan Airlangga Hartarto masih menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian dan dalam perjalanan ke IKN menemui Presiden Joko Widodo. Ke IKN, kan nanti malam ada besok mau rapat kabinet, nanti malam kan ada dinner ya, Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet. Kalau tidak salah juga dengan para gubernur atau apa gitu. Jadi persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN. Ahmad Doli Kurnia menyatakan pengunduran diri Airlangga Hartarto telah disampaikan terlebih dahulu secara internal. Alasan yang dikemukakan pun sesuai pernyataan resmi Airlangga, yakni ingin fokus menjaga stabilitas pemerintahan di masa transisi menuju kepemimpinan Prabowo Subianto, sekaligus fokus pada posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nantinya Partai Golkar akan menunjuk pelaksana harian tugas Ketua Umum. Nah, biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya. Yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan Ketua Umum secara definitif ya. Nah, makanya mekanismenya itu setelah seorang Ketua Umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan rapat pleno? Selasa rencananya. Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar mengundang banyak pertanyaan. Terutama Partai Golkar telah mengalami guncangan untuk menggelar Munaslup lebih cepat dari jadwal semestinya Desember mendatang. Airlangga Hartarto juga sempat masuk dalam bursa kandidat Ketua Umum dalam Munaslup. Namun setelah pengunduran dirinya, tinggal 3 kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga kandidat tersebut adalah Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Ketua Umum MPR RI. Bahlil Hadalia, Menteri Investasi, Kepala BKPM. Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Muncul pertanyaan, adakah tekanan terhadap Airlangga Hartarto untuk mengundurkan diri karena Munaslup sendiri sudah sedemikian dekat? Apakah benar tekanan tersebut datang dari eksternal Partai Golkar? Kita tunggu saja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Politisi Golkar Jusuf Hamka atau yang kerap disapa Babah Alun menyatakan mundur dari kontestasi Pilkada 2024. Tidak hanya itu, Babah Alun juga menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Babah Alun tiba di Sekjen Partai Golkar untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Jusuf Hamka mundur dari kepengurusan Partai Golkar serta pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Jusuf tak menampik keputusan mundurnya dari dunia politik tak lepas dari mundurnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Jusuf Hamka saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar dan mengaku akan fokus kembali pada pekerjaan sosial dengan membangun masjid sesuai dengan saran istri dan anaknya. Tidak, saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat. Dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Jusuf Hamka berakhir? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Kemarin saya buat di Bandung. Kemarin di Bandung. Oh, di Bandung, Pak. Berapa hari di Bandung, Pak? Pak, kanan, Pak. Pak, kanan, Pak. Kanan, Pak. Pak, sini, Pak. Pak. Pak, kanan ke sini. Saya supir neraka, ayo, Pak. Ayo, Pak. Sini, Pak. Pak, ayo, depan, Pak. Jalan aja, Pak. Mau ke Sekjen. Yuli udah datang? Belum, kayaknya.
Jadi Jawa Barat nih Pak. Dan untuk mengetahui informasi mengenai penyerahan surat resmi pengunduran diri Jusuf Hamka dari Partai Golkar, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyadi. Jen, apakah Jusuf Hamka hadir di DPP Golkar dan resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar? Saat ini saya berada di DPP Partai Golkar dan tadi Jusuf Hamka pada sekitar pukul 10 pagi resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Golkar dan diterima oleh staf kesekretariatan. Dan di dalam surat pengunduran dirinya, diantaranya Jusuf Hamka menyebutkan beberapa alasan yang utama adalah alasan keluarga dan juga ada alasan usia. Dan tadi sekitar 10 menit 5-10 menit Jusuf Hamka berada di dalam dan akhirnya keluar, dan kami sempat meminta beberapa keterangan juga dari Jusuf Hamka sendiri bahwa pengunduran dirinya ini menyusul dari mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, dan ini tentu saja membuat pertanyaan besar bagi awak media dan juga masyarakat karena pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga disusul dengan Jusuf Hamka yang 4 hari lalu, tepat pada hari Kamis ini, Jusuf Hamka diperintah atau diinstruksikan langsung secara lisan untuk menjadi untuk maju ke Pilkada Jawa Barat yang diisukan kuat nanti akan menjadi bakal calon wakil gubernur dari Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra. Namun pada hari Minggu lalu Airlangga Hartarto menyebutkan atau menyampaikan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar dan juga disusul tidak lama pengunduran diri Jusuf Hamka, dan akhirnya tadi secara resmi surat pengunduran dirinya diajukan atau diserahkan di DPP Partai Golkar, dan Jusuf Hamka menyatakan akan sepenuhnya mundur dari politik dan tidak akan menjadi kader maupun tidak akan juga maju di Pilkada Jawa Barat. Dan tadi Jusuf Hamka juga sempat menyebutkan hingga saat ini terhitung sejak 4 hari lalu dirinya diinstruksikan oleh Airlangga Hartarto, dan hingga saat ini dirinya belum menjalin komunikasi secara langsung dengan Airlangga Hartarto bagaimana terkait mungkin apakah ada tekanan besar kepada partai dan apa sajakah yang membuat Airlangga Hartarto ini mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Umum, mengingat saat ini adalah waktu sudah mendekati pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak, dan dari Partai Golkar sendiri juga belum mengumumkan siapakah nantinya calon-calon pengganti yang akan menduduki kursi Ketua Umum maupun nantinya akan ada PLT begitu ya, sebelum nantinya akan diadakan kongres untuk memilih ketua umum baru dari Partai Golkar sendiri pasca mundurnya Airlangga Hartarto. Dan sampai saat ini kami masih menunggu adakah mungkin keterangan resmi dari petinggi partai atau mungkin dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar sendiri terkait mundurnya Airlangga Hartarto dan juga mundurnya Jusuf Hamka sebagai politisi dari Partai Golkar. Sementara itu dari Partai Golkar saya kembalikan ke Anda, Bayu. Ya, melaporkan langsung dari gedung DPP Partai Golkar, Jen Cahyadi. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin kuat. Jika ini terjadi, maka PKS bisa membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024 dengan hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki
ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Namun, Anies hingga kini masih optimis bisa maju pada Pilgub Jakarta mendatang. Anies juga masih yakin PKS terus mendukungnya. Alhamdulillah, secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat. Di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Jelang pendaftaran Pilkada Serentak 2024, spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, bermunculan di kota Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029. Spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk putih bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 ini muncul menjelang masa pendaftaran pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai kemunculan spanduk adiknya menunjukkan semangat Kaisang yang sedang membara. Ia meminta publik untuk mendoakan yang terbaik. Berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangatnya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya, kita doakan yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Kini publik pun menanti akankah Kaisang melaju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTB, Rohmi Firin, resmi mengukuhkan relawan di Kabupaten Lombok Barat dan Mataram. Konsolidasi juga dilakukan untuk meraih kemenangan pada Pilgub NTB mendatang. Relawan Rohmi Firin di Kabupaten Lombok Barat resmi dibentuk jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Mereka dikukuhkan langsung oleh bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah. Pasangan yang diusung Partai Perindo berlambang burung Raja Wali ini meminta para relawan turun langsung ke masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Strategi kita ya terus memperbanyak relawan, lintas profesi, berbagai kalangan ya yang bersama-sama dengan Rohmi Firin. Usai kukuhkan relawan Lombok Barat, pasangan Rohmi Firin juga mengukuhkan relawan Mataram di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram. Dalam pengukuhan dan konsolidasi ini juga dihadiri Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Rusni. NTB ini adalah tampil dalam IPM ini kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat ya. Lebih-lebih kalau kita berbicara sekarang ekonomi masyarakat. Nah, inilah yang kami anggap sekarang ini adalah mampu ya untuk membawa perubahan ini adalah Rohmi Firin. Usai melakukan pengukuhan dan konsolidasi relawan, Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini menyapa sekaligus bersilaturahmi dengan relawan muda Mataram dan pengunjung kafe di Gunung Sari Lombok Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pacoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Jessica. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Bayu dan selamat siang pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi siang hari ini dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang, baik yang akan menuju ke arah Kalibata maupun berbelok ke arah Saharjo pada siang hari ini
dalam kondisi mengalir dengan lancar usai antrian traffic light, di mana pengendara dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jam. Namun kami himbau kepada para pengendara agar dapat mengantisipasi terhadap kendaraan besar seperti bus dalam kota pada kawasan ini. Dan juga kami himbau juga untuk dapat mengkondisikan kecepatan maksimal kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Kalibata sendiri akan menuju ke arah Saharjo maupun ke arah Semanggi ataupun yang akan berbelok ke arah Cawang, saat ini sedang terjadi antrian kendaraan pada saat traffic light dan berdampak terhadap perlambatan percepatan sepanjang 150 meter di belakang garis stop. Kami himbau khususnya bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk dapat berhenti di belakang garis stop agar dapat menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang menggunakan zebra cross. Antisipasi terhadap banyaknya aktivitas masyarakat, salah satunya adalah pejalan kaki. Untuk itu tetap kondisikan batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Juga antisipasi terhadap angkutan umum yang terkadang masih menaik turunkan penumpang di bahu jalan atau tidak pada tempatnya. Dan juga kami mengimbau kepada para pengendara, khususnya bagi pengendara roda 2 agar dapat menggunakan helm berstandar nasional, baik pengemudi maupun penumpang untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Dan selanjutnya kita beralih untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Saharjo sendiri, baik yang akan menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Cawang dan ke arah Kalibata juga tampak terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light sepanjang 200 meter di belakang garis stop. Kami mengimbau untuk para pengendara dari arah Saharjo agar dapat mengkondisikan jarak aman kendaraan Anda dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Salah satunya adalah dengan tetap berhenti pada saat antrian lampu merah dan tidak menerobos antrian traffic light. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Saharjo juga demikian, sekali terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light namun tidak begitu panjang dan selepasnya dapat kembali dengan normal di mana pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kami mengimbau kepada setiap pengendara untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, khususnya marka jalan yang ada pada kawasan ini. Dan juga kami himbau kepada para pengendara untuk tidak berhenti di bahu jalan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas siang hari ini tepatnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi dan kembali kepada Bayu di studio. Baik, terima kasih banyak Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.